Lo pernah gak sih lagi asik denger lagu enak terus badan lo otomatis goyang sendiri? Nah, sekarang bayangin kalau lo gak bisa berhenti, bukan karena lagunya bagus, tapi karena tubuh lo beneran gak bisa diem. Lo joget, loncat-loncat, muter-muter, sampai akhirnya KO karena kecapean. Serem kan? Tapi ini bukan cuma cerita absurd atau kutukan dari dewa joget, guys. Ini kejadian beneran yang terjadi di Prancis pada tahun 1518. Ketika ratusan orang tiba-tiba menari tanpa henti sampai kelelahan. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia loh, guys. Warga zaman dulu panik, dokter bingung, dan yang lebih gila lagi, pemerintah malah menyuruh mereka lanjut joget. Loh, kok bisa? Makanya jangan kemana-mana ya guys ya, karena di video ini gue bakal bahas salah satu fenomena paling mind-blowing dalam sejarah manusia. Wabah menari 1518. Pastiin lo nonton sampai habis, karena ceritanya makin lama makin gak masuk akal. Dan kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Let's break it down. Ketika joget bukan lagi hiburan tapi kutukan. Coba bayangin, lo lagi jalan-jalan santai di kota, tiba-tiba ada seorang emak-emak di depan lo, tiba-tiba joget tanpa musik. Awalnya mungkin lo kira dia lagi bahagia dapat diskon belanja atau habis denger lagu di kepalanya sendiri. Tapi sejam berlalu dia masih joget. Lo balik ke rumah, istirahat, makan, nonton TV, bahkan tidur sebentar. Tapi pas lo keluar lagi, dia masih joget, guys. Bukan cuma 1 jam, bukan cuma 2 jam, berhari-hari dia terus bergerak tanpa henti. Dan yang lebih gila lagi, tiba-tiba puluhan orang lain ikut-ikutan joget. Mereka semua joget di jalanan, tanpa ada musik, tanpa bisa berhenti. Kayak diambil alih sama kekuatan tak kasat mata gitu loh guys. Kayak kesurupan. Nah, jadi kejadian ini tuh bukan cerita horor guys, bukan mitos, tapi beneran kejadian nyata yang terjadi di Strasbourg, Prancis pada bulan Juli 1518. Semua berawal dari seorang wanita bernama Frau Troffea yang tiba-tiba mulai menari tanpa alasan yang jelas. Gak ada pesta, gak ada festival, bahkan waktu itu bukan musim panen atau acara perayaan apapun. Tapi dia tetap joget dan joget dan terus joget. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia masih joget. Lalu dalam waktu singkat, fenomena aneh ini menyebar. Puluhan orang tertular. Lalu ratusan orang lainnya ikut gabung. Bukan karena mereka mau, tapi karena tubuh mereka kayak gak bisa dikendaliin. Mereka terus bergerak tanpa henti, bahkan sampai jatuh kelelahan, terkena serangan jantung, stroke, dan banyak yang akhirnya meninggal dunia. Warga mulai panik. Ini penyakit, kutukan, atau santet abad pertengahan? Gak ada yang tahu. Yang lebih aneh lagi, pemerintah bukannya nyuruh mereka istirahat atau nyari cara buat nyembuhin, malah bikin keputusan yang bikin situasi tambah absurd. Wabah menari ini berlangsung selama berminggu-minggu, bikin seluruh kota geger. Para dokter gak bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Ada yang bilang ini gangguan jiwa, ada yang nyalahin roh jahat, ada juga yang curiga ini gara-gara makanan beracun. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa pemicunya?
Apakah ini benar-benar penyakit? Atau ada sesuatu yang lebih gila di balik semua ini? Siap-siap, karena jawabannya bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum asal joget di tempat umum. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya karena kita bakal ngebahas fenomena paling absurd dalam sejarah manusia. Makin joget, makin parah. Bayangin, ada sekelompok orang yang joget tanpa henti, bahkan sampai sekarat. Dan lo sebagai pejabat kota harus cari solusi buat nyelamatin mereka. Apa yang bakal lo lakukan? Mungkin lo bakal nyuruh mereka istirahat, panggil dokter atau tabib, atau cari cara supaya mereka berhenti kan? Tapi pejabat lokal di Starsbrook tahun 1518 punya ide yang jauh lebih absurd. Mereka mikirnya, oh mungkin mereka menari karena mereka butuh menari lebih banyak. Agak gila-gila, gimana gitu kan? Jadi menurut lu apa yang mereka lakukan? Mereka tuh malah membangun panggung, nyewa musisi, dan ngajak lebih banyak orang buat ikut joget bareng. Gila gak tuh? Yes, lo gak salah denger. Mereka nyediain musik live buat para korban, dengan harapan mereka bakal menari sampai sembuh. Tapi hasilnya, ya sesuai dugaan lo. Yang ada malah makin banyak yang tumbang. Tubuh mereka gak kuat. Banyak yang jatuh pingsan, mengalami kejang, bahkan meninggal karena kelelahan ekstrim. Tuh kan, emang gila. Jadi kalau dokter zaman sekarang kan mungkin bakal ngasih resep obat, atau nyuruh terapi, atau nyuruh rawat jalan. Dokter abad ke-16 malah ngasih solusi apa coba? Langsung joget sampai puas katanya. Emang dokternya juga kurang ini. Tapi pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba satu kota bisa mengalami epidemi joget? Bukan corona lagi nih, joget. Sampai sekarang sebenarnya gak ada jawaban pasti. Tapi ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan kejadian absurd ini. Teori pertama yang paling populer adalah histeria massal. Pada zaman itu, Starsbrook sendiri lagi dilanda kelaparan, kemiskinan, dan berbagai penyakit. Orang-orang hidup dalam tekanan mental yang luar biasa. Bisa jadi karena stres yang gak ketahan, otak mereka nge-glitch dan akhirnya menyalurkan stres lewat joget tanpa sadar. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah. Ada beberapa kasus lain di mana orang-orang mengalami kejang massal, tawa yang gak bisa berhenti, atau bahkan kesurupan bersama-sama di berbagai belahan dunia. Salah satunya seperti yang lo tahu ya di Indonesia. Sering banget kan lo denger cerita kalau ada yang kesurupan massal, apalagi di sekolah. Mungkin mereka karena stres, atau jadi mungkin joget ini bukan sekedar gerakan random, tapi semacam pelampiasan psikologis yang gak bisa dikontrol. Teori kedua menyebutkan bahwa wabah ini bisa jadi gara-gara makanan, lebih tepatnya karena keracunan jamur ergot. Jamur ini sendiri tumbuh di gandum yang sering dikonsumsi warga pada zaman itu. Masalahnya, jamur ini mengandung zat alami yang mirip LSD, yaitu zat yang bisa bikin orang halusinasi, kejang-kejang, dan kehilangan kontrol tubuh. Apa efeknya? Bisa jadi mereka merasakan sensasi aneh di tubuh mereka. Mungkin merasa seperti ada yang menggerakkan badan mereka sendiri, atau melihat sesuatu yang bikin mereka terdorong buat terus menari. Teori ini cukup masuk akal karena ada banyak kejadian keracunan jamur ergot di Eropa pada masa lalu yang bikin orang berperilaku aneh, termasuk mengalami delusi dan gerakan tak terkendali. Teori lain menyebutkan bahwa wabah joget ini bisa jadi berawal dari ritual keagamaan atau kepercayaan tertentu. Pada zaman itu, banyak sekte atau kelompok spiritual yang melakukan tarian ekstasi sebagai bentuk pemujaan, penyucian dosa, atau meminta berkah. Bisa jadi ada sekelompok kecil yang awalnya memulai tarian ini sebagai ritual, tapi kemudian suasana berubah dan tiba-tiba ritual itu berkembang liar menjadi fenomena yang gak terkendali. Atau mungkin ada unsur kesugesti massal.
Misalnya, satu orang mulai menari dengan alasan spiritual, yang lain ikut-ikutan, dan tanpa sadar mereka semua terjebak dalam ritme yang bikin mereka gak bisa berhenti. Tiba-tiba berhenti. Begini akhirnya. Setelah berbulan-bulan joget tanpa henti, akhirnya wabah menari ini berhenti. Begitu saja pada bulan September 1518. Gak ada obat khusus, gak ada penjelasan medis canggih. Tiba-tiba orang-orang berhenti menari. Seolah-olah tombol pause akhirnya dipencet setelah sekian lama dipaksa play tanpa henti. Tapi kok bisa? Apa yang mereka lakukan? Nah, ternyata solusi yang akhirnya berhasil bukan musik, bukan dokter, bukan juga istirahat, tapi perjalanan spiritual. Yes, para korban yang masih selamat dibawa ke tempat suci di Saverne, sebuah lokasi yang dipercaya punya kekuatan mistis. Di sana, mereka berdoa dan melakukan ritual keagamaan. Dan secara ajaib, ya, mereka berhenti joget. Yes, setelah semua usaha absurd yang dicoba sebelumnya, dari ngasih panggung sampai bikin konser dadakan, justru doa dan tempat suci yang jadi obat paling ampuh. Tapi kenapa bisa begitu ya? Sampai sekarang gak ada jawaban pasti kenapa wabah ini bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi ada beberapa teori yang masuk akal. Pertama yaitu teori efek placebo massal. Bisa jadi para korban sangat percaya bahwa tempat suci itu punya kekuatan penyembuhan, sehingga pikiran mereka akhirnya bisa mematikan efek histeria massal yang mereka alami. Yang kedua adalah teori fatigue level 100%. Atau bisa juga mereka udah bener-bener kelelahan dan akhirnya tubuh mereka menyerah sendiri. Bayangin aja, joget non-stop berbulan-bulan. Emang siapa yang kuat? Wabah menari 1518 mungkin sudah jadi sejarah. Tapi pertanyaannya, bisa gak sih kejadian kayak gini terulang lagi di zaman sekarang? Jawabannya, ya mungkin aja. Meskipun kita gak bakal lihat satu kota tiba-tiba berjoget sampai tumbang, fenomena histeria massal masih terjadi, hanya dalam bentuk yang berbeda. Contohnya ya kayak kesurupan massal di Indonesia. Dunia modern memang beda dari tahun 1518, tapi psikologi manusia tetap sama. Dalam kondisi tertentu, tekanan sosial tinggi, stres berlebihan, atau kepercayaan kolektif, bisa aja fenomena histeria massal muncul dalam bentuk baru. Jadi, gimana menurut lo? Wabah menari 1518 itu lebih ke efek psikologis, penyakit aneh, atau sesuatu yang supernatural? Dan kalau histeria massal terjadi di era modern, kira-kira bakal terjadi seperti apa bentuknya? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.